firman Tuhan? Mari kita bawa hati, persiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman yang akan ditabur. Kita naikkan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang kau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk kesempatan pada malam hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati sebagai hamba Tuhan, karena kami sadar kami tidak memiliki sesuatu apapun Tuhan. Namun Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang memperlengkapi setiap dari kami. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, urapilah lidah bibirku ini Tuhan, biar apa yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hamba-hamba Tuhan? Apa kabar hamba-hamba Tuhan? Luar biasa ya. Ya, saya katakan hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu apa?
Ya, banyak orang mungkin berpikir hamba Tuhan itu hanya untuk pendeta. Tapi hamba Tuhan itu sebetulnya tidak terbatas pada pendeta. Saya katakan pendeta itu salah satu profesi. Iya, salah satu profesi. Jadi ya ada yang lucu kalau di gerbang pujian memang yang membawakan firman tidak berprofesi sebagai pendeta gitu ya. Jadi pernah saya ajak seseorang ikut ibadah di gerbang pujian yang bawakan firman, kebetulan salah satu hamba Tuhan yang bukan berprofesi pendeta. Terus dia tanya kepada saya, itu pendetanya ya? Saya bilang, iya, enggak. Saya bilang iya, bukan. Saya bilang bukan. Iya, ini dalam pikiran dia gitu. Saya jadi bingung. Iya, enggak apa-apa. Kita lihat apa menurut firman Tuhan, hamba Tuhan. Ya, kita buka ayat pembuka kita pada malam hari ini di Imamat 25 ayat yang ke-42. Imamat. Oke, Imamat ke-25 ayat yang ke-42. Kita baca. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Oke, jadi kalau kita baca perikopnya di atas Imamat 25 ayat 35 itu perikopnya perlakuan terhadap orang miskin. Jadi ini peraturan yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana sih yang harus dilakukan terhadap sesama yang kebetulan mungkin lebih kurang beruntung secara ekonomi. Ya, boleh nggak diperlakukan sebagai hamba, sebagai pembantu, sebagai asisten gitu. Tuhan bilang boleh diterima sebagai pekerja, mungkin dikatakan sebagai pembantu, sebagai asisten, apapun sebutannya, sebagai hamba di keluarga, di dalam keluarga, di dalam usaha, tetapi jangan diperlakukan sebagai budak. Ya, jangan diperlakukan sebagai budak, tetapi hanya sebagai hamba. Karena Tuhan bilang, mereka ini hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dengan kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dibawa oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Ya, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus keluar dari perbudakan dosa. Oleh karena itu kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya saya katakan, apa kabar hamba-hamba Tuhan? Jawabannya luar biasa katanya, baik, luar biasa. Nah, tema malam hari ini kan karakter hamba Tuhan yang berkenan. Sebetulnya saya ambil dari kumpulan pengajaran, ya, kumpulan pengajaran lewat karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh yang dikumpulkan di jilid ini salah satu bukunya. Ini yang edisi awal-awal ya, tahun 2013, September 2013. Ini ada salah satu tema karakter hamba yang berkenan. Ya, saya ambil dari sini. Tetapi kalau firman Tuhan ibarat makanan, ya, kalau saya ambil, saya bacakan, namanya kita makan frozen food, dipanaskan. Ya, makan frozen food dipanaskan. Nah, saya nggak mau kasih frozen food dipanaskan. Saya mau kita makan fresh food. Fresh food yang artinya gini, bahan makanannya sama, mungkin contohnya sama-sama tempe gitu ya, tetapi olahannya beda. Oke. Nah, kalau ngomong tempe, makanan lahiriah, jangan suruh saya masak ya Bapak Ibu. Ya, kalau suruh masak mungkin bisa Ibu Maria. Ngomong-ngomong makanan, di zaman PSBB ini banyak anak-anak Tuhan kreatif. Ya, nggak cuman Mars Kitchen, ada juga Mamer Cooks, ada Who Eatery, ada apa? Pempek Cikna ya. Pempek ya, ketawa semua ya. Ya, ini intermezzo aja ya. Nah, kalau ada yang mau, ini namanya endorse ya. Jadi ada tulisan di sini ya, IG-nya ya. Oke. Nah, oke. Kita makanan pada malam hari ini saya akan bawakan
dari satu tokoh, kita pelajari satu tokoh hamba Tuhan di Alkitab. Beliau adalah Yosua, ya. Yosua seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin bangsa Israel. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita semua kan rekan sekerja Allah, ya. Kita naik pangkat disebut rekan sekerja Allah. Di samping itu Yesus juga katakan sahabat. Ya, kita dipanggil sahabat, kita diangkat sebagai rekan sekerja Allah. Tetapi di satu sisi jangan lupa kita adalah tetap hamba. Ya, kita jangan menyamakan diri kita itu selevel dengan Tuhan. Kita tetap hamba. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati. Oke? Nah, hamba ini kan pasti sebetulnya kalau saya lihat di kamus, hamba itu sama budak mirip-mirip gitu ya. Tapi sebetulnya beda. Bedanya konotasinya kalau kita ngomong budak, budak itu nggak punya hak. Ya, budak itu bisa diperjualbelikan. Nah, kalau generasi milenial mungkin nggak pernah ngalamin atau nggak pernah lihat film perbudakan. Ya, kalau dulu waktu saya masih kecil ada satu film yang terkenal banget, itu menceritakan perbudakan orang-orang kulit hitam oleh orang-orang kulit putih. Ya, jadi mereka bekerja mirip seperti kita punya asisten rumah tangga, ya di rumah punya supir, punya tukang kebun. Jadi ceritain orang kaya gitu ya, punya banyak asisten di rumahnya, di usahanya juga banyak asisten, banyak pekerja. Tapi mereka ini statusnya bukan sama seperti kita sekarang punya pekerja, punya pembantu, punya asisten. Tetapi mereka ini budak belian. Jadi mereka bisa diperjualbelikan di antara seperti komoditas ya. Seperti komoditas gitu di antara sesama orang kaya, mereka bisa jual beli budak seperti itu. Jadi mereka nggak punya hak, mereka budak, bapak mamanya budak, lahirlah anak yang juga otomatis statusnya sebagai budak. Oke. Nah, justru karena perbudakan dosa itu Tuhan Yesus menebus kita dan membawa kita menjadi orang yang bebas. Ya, tetapi kita bukan lagi menjadi hamba dosa tapi menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Yesus. Oke. Nah, kalau tadi saya ceritakan gambaran budak itu ya, ada maksudnya ada asisten rumah tangga, ada ini statusnya sebagai budak. Nah, kalau di rumah punya pembantu namanya asisten rumah tangga ya. Kalau presiden punya pembantu namanya menteri. Ya, sebenarnya sama-sama pembantu, tapi beda level. Oke. Beda level. Nah, sekarang kalau kita masuk ke hamba Tuhan yang berkenan tuh seperti apa sih? Karena di beberapa kali Yesus sering kali mengajarkan ada hamba yang berkenan, ada hamba yang tidak berkenan. Nah, kita nggak usah pelajarin yang tidak berkenan, kita pelajari saja yang berkenan. Karena saya yakin kita semua di sini ingin menjadi hamba yang berkenan. Oke. Yang pertama, karakter yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita tarik ke cerita Yosua, kita kembali ke masa di mana Yosua sebagai abdinya Musa diutus menjadi salah satu dari 12 pengintai. Kita ingat ceritanya di Bilangan 13. Kita nggak usah baca. Bilangan 13 kita nggak usah baca ya. Saya yakin mungkin saya nggak tahu ya, pada udah baca atau belum, masih ingat atau enggak. Intinya Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai negeri yang Tuhan janjikan. Dikatakan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu madu, bahkan dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, 3 keturunan. Ya, maka dikatakan, kenapa sih dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub? Ya, karena aku Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub dan menjanjikan kepada mereka
keturunan, dan juga tanah yang penuh dengan berkat, dengan sumpah. Ya, maka itu dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang bangsa Israel. Nah, ceritanya Musa mengutus kedua. Jadi gini, bangsa Israel itu datang kepada Musa. Kayak gimana sih tanah di sana? Coba deh, boleh nggak kita utus orang untuk lihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu seperti apa? Terus lalu Musa berdoa, Tuhan bilang, oke, kamu gini aja Musa, kamu ambil salah satu dari pemimpin setiap suku satu, ya, wakil dari suku tersebut. 12 suku ya, jadi 12 orang diutus untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan. Pergilah mereka mengintai. Mereka pergi mengintai selama 40 hari, mereka balik. Oh ya, disuruh Musa juga bawa hasil buminya. Ya, bawa tandan, waktu itu katanya musim anggur apa gitu ya, saya lupa. Jadi bawa anggurnya itu dipikul 2 orang. Jadi memang tanahnya itu subur banget, hasil buminya juga cakep-cakep gitu ya, bagus-bagus. Jadi mereka balik, mereka bilang kepada Musa, wah Musa, mereka bilang kepada Musa dan kepada Harun dan kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu, wah tanahnya luar biasa, bagus banget, berlimpah susu, berlimpah madu nih contohnya nih. Panennya aja bagus begini gitu, ini kalian bisa nikmatin enak banget. Ya, cuman Musa, aduh kita mah nggak mungkin deh bisa merebut tanah itu, orangnya gede-gede banget. Ya, udah orangnya gede-gede, kita tuh kayak belalang ya. Jadi saking perbedaannya besar kecilnya itu jauh, mereka merasa diri mereka seperti belalang di hadapan orang-orang yang ada di tanah itu. Ya, ada beberapa suku di tanah itu ya yang memang besar-besar seperti itu. Lalu mereka katakan juga, wah kota-kotanya berkubu, tembok-temboknya tinggi, nggak mungkin kita bisa menembus pertahanan mereka, nggak mungkin kita bisa menduduki tanah mereka. Wah kita kalau lawan mereka kita pasti mati gitu ya. Jadi mereka belum apa-apa udah tawar hati, udah takut, udah gemetar. Oke. Nah bukan kebetulan ya, saya yakin ada 2 orang dari antara 12 itu, yaitu Kaleb dan Yosua, yang mengatakan sebaliknya. Ya, mengatakan sebaliknya, maksudnya kita baca aja di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan. Ya, kita baca Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-7, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-8, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi itu yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Ya, dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, mereka. Jadi begini, Bapak Ibu. Tadi saya katakan yang pertama adalah fokus pada Tuhan. 12 orang ini melihat hal yang sama. Ya, mereka melihat hal yang sama. Tetapi yang 2 fokus pada janji Tuhan, yang 10 fokus pada masalah. Fokus pada kendala-kendala yang akan dihadapi. Ya, itu perbedaannya. Yang kalau kita fokus pada Tuhan, kita fokus pada janji Tuhan, kita bukan tidak melihat masalah, tapi kita tidak melihat masalah itu menjadi lebih besar daripada apa yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, itu dikatakan fokusnya harus benar. Kalau fokusnya ke masalah terus repot. Ya. Yang ada
kita lihat hasilnya apa sih dari mereka fokusnya ke masalah. Satu, mereka ketakutan sendiri. Ya, ketakutan pada sesuatu yang belum dihadapi. Itu satu. Kedua, itu membuat Tuhan murka. Tuhan murka yang ada apa? Yang ada mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Yang ada mereka menunda janji Tuhan. Itu yang harusnya mereka bisa nyebrang dalam waktu 3 hari mungkin. Ya, mereka jadi berputar di situ selama 40 tahun. Karena mereka di situ 40 hari mengintai, 1 hari 1 tahun. Jadi 40 tahun lah mereka tertunda untuk bisa masuk ke dalam negeri itu. Dan angkatan ini dianggap angkatan yang memberontak kepada Tuhan, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Oke, Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak bisa menikmati janji Tuhan hanya karena kita salah fokus. Jangan sampai kita salah fokus, fokusnya bukan pada Tuhannya, tetapi fokusnya pada masalah yang ada. Nah, dengan fokus pada Tuhan, kita sebenarnya akan dibawa secara otomatis ke karakter yang kedua, yaitu percaya. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi begini, kita fokus pada Tuhan. Kita lihat contoh tadi ya, kita lihat banyak kendala-kendala, banyak masalah, banyak tantangan untuk janji Tuhan itu dapat direalisasikan bagi bangsa Israel. Tapi kalau Kaleb dan Yosua bisa fokus pada janji Tuhan, fokus pada Tuhan, fokus pada janji Tuhan, akhirnya mereka jadi punya iman percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, itu yang Tuhan inginkan supaya kita itu punya iman percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Karena Tuhan itu punya predikat Tuhan yang tidak pernah gagal. Jadi apa yang Dia janjikan pasti akan direalisasikan. Masalahnya kalau kita fokusnya bukan sama Tuhan, fokus pada masalah, yang ada 40 tahun muter-muter dulu baru bisa masuk gitu. Ya, jadi itu pilihan di tangan kita. Kita mau fokus pada Tuhan atau kita mau fokus pada masalah. Oke. Nah, kita ngomong fokus sebetulnya ngomongnya gampang ya, fokus pada Tuhan. Tapi dalam kenyataan memang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Ya, ada 2 hal yang dapat menghalangi fokus kita kepada Tuhan. Yang satu yang contoh tadi itu adalah masalah. Jadi masalah itu membuat seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Yang kedua adalah kenyamanan. Ya, kadang-kadang kenyamanan ini juga membuat kita lupa untuk tetap fokus pada Tuhan, ya. Dan semua ini baik masalah, baik kenyamanan, ini adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan biasanya tidak terjadi sehari semalam. Biasanya terjadinya pelan-pelan, bertahap. Jadi sampai kita sebenarnya nggak merasa ini ada yang salah, gitu ya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, ngomong-ngomong percaya, diilustrasikan seperti ini gitu ya. Kalau kita naik pesawat, ya kalau bukan selain pilot, saya yakin nggak ada yang bisa menerbangkan pesawat itu. Kita naik pesawat, kita secara tidak langsung mempercayakan apa ya? Kita bisa sampai dari satu tempat ke tempat lain oleh kemampuan si pilot tersebut. Ya, padahal kita nggak tahu loh, nggak kenal. Satu, kita nggak kenal pilotnya siapa namanya. Ya, kita nggak tahu dia benar-benar pilot atau bukan. Terus ketiga, kita nggak tahu waktu dia sekolah dia sering bolos apa enggak. Ya. Nah, tapi kita mempercayakan nyawa kita loh naik pesawat itu untuk bisa sampai dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain. Ya, kalau kita manusia bisa mempercayakan itu ke tangan seorang pilot yang kita nggak kenal. Jadi logikanya kita harusnya bisa percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan yang menggenggam setiap nafas hidup kita. Ya. Jadi biarlah cerita ini, ilustrasi ini membawa kita untuk saya harusnya bisa lebih percaya lagi pada Tuhan. Oke. Nah, lalu karakter yang ketiga adalah taat.
kalau tadi kan udah dipercaya nih, kalau sudah percaya harusnya bisa lebih taat. Ya, kalau bisa nggak sih kalau nggak percaya tapi taat? Bisa-bisa aja sih, cuman ujungnya nggak tahu kemana gitu, hasilnya nggak tahu kemana. Nah, kalau kita mau hasilnya bagus, ya harus taat yang dilandaskan oleh iman percaya, itu satu. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup Yosua, tidak tersurat tetapi tersirat bahwa Yosua ini taat gitu loh. Ya, Tuhan bilang A, dia lakukan A. Tuhan bilang B, dia lakukan B. Ya, waktu pertama kali sebelum Musa mati, meninggal ya. Ya, kita tulisnya mati ya. Nah, jadi sebelum Musa meninggal itu Tuhan sudah bilang kepada Musa, Yosua yang akan menggantikan engkau, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kamu pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatinya. Ya, itu satu, dipesankan. Akhirnya Musa menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Yosua. Lalu setelah Musa mati, Tuhan berfirman langsung kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu Tuhan katakan 3 kali. Ya, kalau kita mau baca boleh. Kita buka Yosua 1. Panjang ya, saya skip aja, saya langsung ke Yosua 1 ayat yang ke-6. 6, 7, 8, 9. Kita baca satu demi satu ayat ya. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya pikir-pikir kuatkan dan teguhkan hati apa ya? Gitu kalau saya lihat bahasa Inggrisnya, be strong and courageous. Berani, firm, tegas. Kalau orang dipesankan untuk berani, berarti sebelumnya dia nggak berani ya. Ya mungkin dia agak-agak penakut gitu. Agak-agak penakut, agak-agak mungkin kurang pede gitu ya. Jadi mungkin karena pengalamannya sebagai abdinya Musa, ya, jadi berada di bawah bayang-bayang Musa berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba disuruh jadi ibaratnya jadi menteri terus, tetap tiba-tiba akan jadi presiden, gitu ya. Jadi Tuhan katakan sebenarnya mampu, tapi karena nggak pede, Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku yang menyertai engkau. Ya, itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Nah, jadi saya katakan tadi secara tersirat tidak pernah Yosua ini melakukan sesuatu yang bertentangan. Karena Tuhan sudah katakan gini, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya kalau kita baca kitab Yosua, sepanjang pelayanan Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memasuki tanah perjanjian sampai matinya dia, sampai pembagian jatah tanah-tanah itu, sampai Yosua meninggal, itu tidak pernah ditulis bahwa Yosua, maksudnya gini, Yosua menyimpang, ya
kalau kita lihat Gehazi, ya hambanya Elisa, itu kan pernah dituliskan, ya Gehazi melakukan sesuatu yang tidak berkenan, gitu sehingga ia mendapatkan sakit kusta waktu itu. Ya tapi Yosua tidak tertulis seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Yosua ini seorang hamba yang taat. Nah kalau kita bicara ketaatan, contoh yang paling dahsyat pasti Tuhan Yesus sendiri. Hamba yang taat sampai mati. Nah kalau kita ingat cerita Yesus di Taman Getsemani, sebelum penyalipan di Taman Getsemani beliau berdoa, Tuhan Yesus kan karena 100% manusia, Tuhan Yesus juga takut. Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Nah, apa sih alasannya Tuhan Yesus itu mau taat? Iya. Kalau ada yang mengatakan dasar kita untuk taat itu, bukan ada yang mengatakan sih, maksudnya Tuhan sendiri pernah mengajarkan kepada kita bahwa dasar kita untuk taat adalah takut akan Tuhan. Ya. Dasar kita untuk taat adalah takut akan Tuhan. Tapi kalau kita lihat Yesus kan Tuhan, masa takut akan Tuhan? Lucu ya. Jadi apa? Nah, saya tadi pagi doa, sebenarnya saya tidak memikirkan masalah ini gitu loh. Cuman entah kenapa Tuhan ingatkan saya ayat di Yohanes 15 ayat 13. Ya, Yohanes 15 ayat 13. Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi inilah dasar mengapa Tuhan Yesus memilih untuk taat. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, Bapa mengasihi kita semua. Jadi dasar untuk kita taat itu takut akan Tuhan, yes baik. Tapi kalau kita mau lebih lagi seperti Yesus, dasar kita untuk taat pada Tuhan adalah kalau kita memiliki kasihnya Tuhan. Ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi. Amin ya. Nah, kita geser lagi, kita maju lagi ke karakter yang keempat, yaitu rendah hati. Ya, saya katakan tadi Yosua kayaknya kurang percaya diri ya mungkin ya. Karena Tuhan katakan sampai 3 kali. Itu Tuhan sendiri katakan 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, yang berani ya Yosua ya gitu ya. 3 kali Tuhan sendiri ngomong. Sebelum Tuhan sendiri ngomong, Tuhan sudah pesan ke Musa. Dan Musa sudah menyampaikan hal itu kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Lalu setelah Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua ngomong nih kepada pemimpin bangsa Israel gitu. Dan mereka pun mengatakan lagi hal yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Jadi kok berkali-kali gitu disebutkan berkali-kali kepada Yosua dipesankan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi kesannya Yosua ini kurang pede, kurang yakin pada dirinya, padahal dia mampu. Ya, dia mampu dan Tuhan pun sudah berjanji untuk menyertai dan memampukan. Tapi dia masih mungkin kurang pede, kurang berani gitu ya. Nah, sebetulnya Yosua ini kalau kita pelajari gitu ya, kalau kita lihat Yosua menjadi abdinya Musa berapa puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun melihat dari dekat apa yang dilakukan Musa. Apa yang Tuhan lakukan kepada Musa dan Musa lakukan gitu ya. Pokoknya sehari-harinya Musa lakukan itu Yosua itu di sampingnya Musa. Bahkan pada saat Musa naik ke Gunung Sinai itu kan Yosua ikut sebetulnya. Ya, ikut naik tapi memang tidak ikut masuk berjumpa dengan Tuhan, tapi Yosua ikut naik gitu. Jadi satu-satunya orang yang ikut naik bersama Musa ya Yosua. Artinya kebayang ya. Bapak Ibu kebayang, saya ngebayangin gini. Kalau kita ikut komandan pelayanan kemana-mana gitu, pasti udah kebayang ya, wah komandan bakal ngomong apa nih di mobil nih, gitu ya. Jadi udah kebayang nih bakal ngomong apa, bakal diocehin apa, bakal dinasehatin seperti apa. Ya itulah yang dihadapi oleh Yosua waktu Yosua menjadi abdinya Musa berpuluh-puluh tahun. Ya, yang
pelayanan ikut komandan saya rasa belum ada yang berpuluh-puluh tahun di sini. Tapi Yosua ikut Musa berpuluh-puluh tahun. Jadi kita yang di sini baru belum ada 10 tahun aja kita sudah banyak belajar dari komandan. Apalagi Yosua, ya. Jadi saya yakin Yosua sebenarnya sudah banyak sekali belajar dari Musa, melihat dari dekat apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, Yosua ini tapi nggak sombong. Dia tidak menyombongkan diri gitu pada saat dia diangkat menjadi penggantinya Musa. Ya, emang mungkin pada dasarnya dia kurang berani gitu. Tapi di satu sisi kan sebetulnya dia banyak tahu. Dia banyak tahu yang orang Israel pasti nggak tahu gitu kan. Nah, dia tidak menyombongkan diri dan merasa kadang-kadang gini, mungkin sombongnya nggak keluar gitu, tapi sombongnya di hati bisa aja kan. Sombongnya di hati bisa aja dan Tuhan bisa tahu itu. Gue kan udah tahu. Gue mah pasti bisa lah. Dan gue pura-pura aja deh, pura-pura rendah hati gitu ya. Tapi kan saya udah tahu semua yang dilakukan Musa. Musa kayak gini. Berarti kalau kita tarik ke sekarang gitu ya. Ngusir setan tuh mesti begini gitu ya. Pelepasan mesti begini. Saya udah tahu lah gitu. Ya kalau ada orang punya sikap hati seperti itu, pasti Tuhan tidak akan berkenan. Ya, nah, kenapa saya katakan Tuhan berkenan pada Yosua? Karena Yosua yang rendah hati. Kita baca di Yosua 3 ayat 7. Yosua 3 ayat 7. Ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, jadi ini Tuhan sendiri yang membesarkan nama Yosua di hadapan bangsa Israel. Jadi Yosua tidak perlu membanggakan dirinya bahwa dia tahu segala macam karena dia sudah menjadi abdinya Musa selama berpuluh-puluh tahun, tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Nah, ini adalah penggenapan dari kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, jadi kita nggak perlu membela diri, menganggap maksudnya gini, berusaha setengah mati supaya kita diakui oleh orang, supaya orang bisa melihat kehebatan kita. Tetapi kalau memang kita memiliki karakter hamba Tuhan yang berkenan dan Tuhan berkenan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita pada waktunya Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau kita ngomong rendah hati, sebetulnya di sini diajarkan pengajarannya adalah mengajarkan tentang Daud. Jadi rendah hati itu salah satu kurikulumnya adalah diperlakukan jahat oleh orang tanpa kita mengetahui sebabnya. Itu juga bisa, ya. Itu juga bisa. Jadi kalau saya lihat latar belakang setiap ini kan Yusuf, Daud adalah pemimpin bangsa Israel, tiga-tiganya di zaman yang berbeda-beda. Ya, dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda pula. Kalau kita lihat Yusuf itu kan dijual oleh saudara-saudaranya waktu dia masih kecil ya, masih remaja gitu. Dan sebetulnya Yusuf ini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin waktu dia masih kecil. Ya, tahu dari mana? Itu yang dia mimpi, ada matahari, bulan, bintang, ya sujud kepada dia gitu ya. Ada bekas-bekas kakak-kakaknya, adik-adiknya, adiknya satu, kakaknya, ibu bapaknya itu sujud sama dia gitu ya. Nah itu sebetulnya Tuhan sudah berikan, dia sudah dipilih oleh Tuhan sejak dia masih muda belia. Tetapi sebagai anak bungsu yang dimanja, ya dikatakan dia sangat disayang oleh Yakub ya pada waktu itu bapaknya. Sangat disayang karena anak paling kecil, karena mamanya udah nggak ada. Jadi kakak-kakaknya itu iri gitu loh. Apa-apa bapaknya selalu kasihnya ke Yusuf ya, anak yang kecil, anak yang disayang. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kayaknya susah ya. Gimana caranya seorang yang manja kayak begini
yang anak paling kecil, paling disayang, paling dimaklumin, segala sesuatu bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, nggak mungkin tiba-tiba bukan sulap bukan sihir dia jadi pemimpin. Jadi makanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itulah yang dimanfaatkan Tuhan untuk mendidik Yusuf menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang besar pada waktu itu. Lalu kalau kita belajar dari Daud juga sama. Kebetulan Daud juga anak bungsu. Dan anak bungsu Daud sih sepertinya nggak dimanja ya. Cuman Daud ini tidak diberikan tanggung jawab dan kesempatan yang sama seperti kakak-kakaknya. Ya, jadi kalau ada kesempatan yang besar, tanggung jawab yang besar, seperti berperang gitu ya, jadi tentara, itu yang dimaju kakak-kakaknya tuh. Nah, Daud cuma kebagian jadi menggembalakan domba aja. Udahlah paling kecil menggembalakan domba aja deh, gitu ya. Anak paling kecil udah. Ya, jadi tidak biasa mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Walaupun anak ini, Daud ini sangat cinta Tuhan, sangat percaya pada Tuhan, tapi itu saja tidak cukup untuk menjadi seorang raja. Ya, maka itu Tuhan juga manfaatkan Saul dan orang-orang di sekitarnya untuk mendidik Daud menjadi seorang raja yang besar. Dan bahkan Yesus sendiri lahir dari Yesus dikatakan putra Daud. Ya. Nah, itu mengenai rendah hati. Oke, lanjut lagi. Masih ada 3. Yang kelima adalah setia. Nah, kalau setia itu apa sih? Kita lihat aja dari, kalau saya ingat PDW itu ngajarin kalau belajar satu kata, kita bisa belajar dari lawan katanya. Ya, kalau setia lawannya tidak setia ya. Nah, tidak setia ini identik dengan penyelewengan, berkhianat, berselingkuh, ya. Jadi dimulai dari sikap hati yang tidak benar, lalu biasanya tindakannya itu di belakang, ngumpet-ngumpet. Ya kan, orang menyelewengkan uang kan nggak mungkin, ada duit di meja terus diambil. Gua ambil ya, gue selewengin kan nggak mungkin. Ya, itu namanya rampok. Ya. Nah, kalau menyeleweng nggak kayak gitu, ngumpet-ngumpet di belakang, diam-diam. Nah, itu namanya tidak setia. Nah, Yosua sih selalu setia, tapi Yosua pernah mengalami ada orang yang tidak setia. Kita baca di Yosua 7 ayat yang 1. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, jadi ini waktu mereka menyerbu Yeriko, itu kan ada barang-barang tumpas ya. Nah, barang-barang tumpas itu dan ada barang tumpas dan ada barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, itu diambil oleh Akan. Ya, si Akan ini silau. Jadi dia mestinya untuk Tuhan, mestinya dihancurkan atau dikhususkan untuk Tuhan, diambil oleh Akan. Nah, itu namanya tidak setia lagi ya. Jadi ibarat kita punya asisten, kalau punya perusahaan mungkin ada kasir yang megang duit, yang mengurus pembayaran. Nah, uangnya dipakai. Ya, padahal kita percaya pada kasir ini. Kita percayakan uang itu untuk dikelola. Nah, tapi malah diambil uangnya. Itu adalah penyelewengan. Jadi kasir ini sudah tidak setia lagi pada tuannya. Begitu juga Akan tidak setia lagi pada Tuhan. Karena apa yang bukan miliknya diambil. Iya. Nah, itu adalah tidak setia. Nah, kalau kita punya, tadi saya cerita kasir yang seperti itu pasti udah pengen buru-buru pecat ya. Karena untuk cari orang jujur, kalau kata mama saya dulu, jujur itu nggak ada sekolahnya. Ya, nggak ada sekolah yang menghasilkan orang jujur. Tapi ada sekolah yang menghasilkan orang jadi pintar. Ya, dari bodoh jadi pintar, ada sekolahnya. Kalau jujur nggak ada sekolahnya. Ya, jadi itu makanya Amsal katakan, banyak orang baik, tetapi orang setia siapa yang mendapatkannya. Amin ya. Nah, lanjut lagi, karakter yang keenam adalah mau terus belajar.
mau terus belajar. Nah ini menarik Bapak Ibu, saya lihat ceritanya Yosua ini, waktu habis Tuhan bilang kepada Yosua, kamu menggantikan Musa, terus kan Tuhan bilang, ya udah kamu bersiap-siap lah menyeberang sungai Yordan ini gitu ya, untuk sampai ke negeri yang kujanjikan itu. Nah Yosua ini belajar dari pengalaman, jadi Yosua kirim pengintai, 2 orang pengintai yang dia kirim diam-diam dari Sitim waktu itu ke kota Yeriko. Nah, yang waktu saya baca ini saya jadi teringat, oh iya ya, dulu kan Yosua salah satu dari 12 pengintai gitu. Dari 12 pengintai yang dipilih oleh Musa, 2 berhasil, 10 ngaco gitu ya. Berarti gini, yang memilih itu Musa. Ya, yang memilih Musa. Tuhan cuma mengarahkan, kamu pilih satu dari satu suku, kamu pilih satu pemimpin mereka, salah satu pemimpin mereka. Ya, itu arahan dari Tuhan. Tetapi yang memilih adalah Musa. Jadi kayaknya ada kemungkinan Musa salah pilih ya. Jadi gini, kalau kita pilih pembantu, kan kita atau pilih pegawai, kan kita ada kriteria nih. Terus kita interview kan orangnya, wah kira-kira cocok apa enggak nih untuk kerja. Ya, memenuhi syarat atau enggak. Nah, saya lihat Yosua ini belajar dari pengalaman. Dia belajar dari pengalaman, dia kirim orang yang qualified untuk jadi pengintai. Jadi dikirimlah orang ini, 2 orang ini ceritanya mengintai Yeriko. Ya, ceritanya kalau nggak tahu baca lagi, ya saya ceritakan singkat aja. Mereka mengintai Yeriko, terus ketahuan mereka terus akhirnya masuk nginep di rumah Rahab. Kebetulan orang ini adalah perempuan Sundal dan tinggalnya di tembok kota itu gitu ya, jadi rumahnya di tembok itu. Masuk situ diumpetin sama si Rahab, dan Rahab berceritakan kepada mereka pengintai-pengintai ini bahwa sebetulnya penduduk Yeriko ini udah takut pada orang Israel. Ya, dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, itu yang dikatakan Rahab. Dia dapat bocoran bahwa wah ternyata sebetulnya negeri ini cuman temboknya doang kokoh, tapi sebenarnya hatinya udah ciut mendengar bangsa Israel. Nah ini yang disampaikan oleh kedua pengintai kepada Yosua. Ya, jadi maka kedua pengintai ini menyampaikan pengalaman mereka kepada Yosua. Oleh karena mendengar cerita itu, Yosua mengatakan, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini itu gemetar menghadapi kita. Ya, jadi Yosua tahu bahwa penduduk negeri ini sudah gemetar. Jadi Tuhan sudah menyerahkan, itu tandanya ya, Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel. Saya pikir-pikir gini, untung ya kedua pengintai itu nggak bilang begini, itu tembok Yeriko tebal banget, tinggi banget, gimana kita bisa masuk ya? Gak bisa loh, kita gimana masuknya, kita kan jumlahnya sedikit, terus orang-orang kita kecil, gimana kita bisa manjat tembok itu gitu. Ya kalau pengintainya punya mental seperti itu, gawat ya, nggak jadi lagi gitu ya. Tapi Tuhan memang tidak pernah gagal ya, Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua untuk memilih orang yang tepat. Ya. Oke, kita yang masuk ke yang terakhir adalah dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran ini makanya kita punya 2 telinga ya Bapak Ibu. Kita harus banyak mendengar mendengar, tidak hanya mendengar, tapi menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, memperhatikan firman Tuhan. Ibaratnya kalau kita punya asisten gitu ya, disuruh A, yang dikerjain B.
Ya disuruh A dikerjain B. Kerjanya bagus sih, ibaratnya gini, kamu gak usah masak, kamu ngepel aja. Hari ini saya gak makan di rumah. Dia masak, masakannya sih enak gitu ya. Cuman kan saya gak mau makan, saya maunya rumahnya dipel gitu. Tapi yang ada dia malah masak dan tidak ngepel. Ya disuruh A yang dikerjain B. Rasanya mau marah gak? Walaupun masakannya enak gitu ya. Masakannya enak bisa dimakan gitu. Tapi itu bukan sesuai dengan instruksi. Jadi harus mendengarkan ya dari dua telinga kiri kanan, bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi mendengarkan dari telinga kiri, masuk dari telinga kiri, telinga kanan, ya diolah di kepala, disimpan di hati. Ya, itu namanya mendengarkan, menyimak, dengar-dengaran istilahnya. Mendengarkan setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita bisa menjadi hamba yang berkenan. Nah, Bapak Ibu udah panjang lebar ada 7, kita wrap up aja. Yang pertama adalah kita fokus. Yang kedua kita percaya. Yang ketiga apa tadi? Ayo ingat nggak yang 3? Taat. Yang keempat rendah hati. Yang kelima setia. Yang keenam mau terus belajar. Yang ketujuh dengar-dengaran. Nah dari 7 ini ada nggak yang maksudnya gini, ini menjadi perenungan setiap kita masing-masing. Dari 7 ini apa yang masih kurang? Apakah fokus kita teralihkan? Teralihkan oleh apa? Tadi bisa oleh masalah, bisa oleh kenyamanan. Ya. Nah, bagaimana iman percaya kita? Apakah kita terus memelihara iman percaya kita hari-hari ini? Gitu ya. Kalau ada sesuatu berita yang menggoncangkan, bagaimana kita memelihara iman kita? Ya, lalu apakah kita mau taat? Mau taat, dasar untuk taat itu apa? Ya, takut akan Tuhan, yes. Ya, lebih baik lagi kalau kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, itu membuat kita otomatis taat karena kita mengasihi Tuhan. Lalu, apakah kita setia pada setiap yang Tuhan minta dari kita? Ya, apa yang setiap Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita setia memelihara itu semua? Ya, dan kita juga jangan ketinggalan. Ya, seperti ibarat teknologi berjalan terus, berganti terus. Ya, kita juga harus terus belajar, menyesuaikan. Apalagi misalkan zaman sekarang apa nih yang kita sesuaikan? Kita harus berdampingan dengan virus corona, memiliki normal yang baru. Nah, kita harus belajar, kita menyesuaikan diri terus. Dan yang terakhir, jangan lupa kita dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran terus pada firman Tuhan. Ya, dengar-dengaran apa yang dikatakan Roh Kudus, supaya Roh Kudus sebagai pemimpin kita dapat terus memimpin kita, menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Kau bawa keluar dari perbudakan dosa Tuhan. Kami terus belajar menjadi hamba-Mu. Menjadi hamba-Mu yang berkenan. Agar pada waktunya nanti Tuhan, Engkau ya sendiri yang meninggikan kami. Karena Engkau telah berkenan kepada kami. Biar kami terus belajar bagaimana menjadi hamba yang berkenan dan mengasihi Engkau lebih lagi. Menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya pengajar Ibu Prisil. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya undang worship leader, singer, boleh maju ke depan. Ibu Adit tolong mempersiapkan. Yang terutama mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Multimedia tolong ditampilkan. Silahkan singer boleh angkat satu lagu. Dia rela jadi miskin supaya kita
jadi kaya. Dia rela menderita. Dia rela menderita supaya kita tak menderita. Mari saudara-saudariku dimanapun kau berada, persiapkanlah dirimu. Dia rela disalibkan supaya kita diselamatkan. Persiapkanlah roti dan anggur. Kita tak berarti menjadi berarti karena darah Yesus. Darah Yesus yang telah tercurah di Golgota. Darah Yesus yang telah menebus semua dosaku. Kita telah ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal. Dia rela Jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela menderita supaya kita tak menderita. Dia rela disalibkan supaya kita diselamatkan. Kita tak berarti menjadi berarti karena darah Yesus. Darah Yesus yang telah tercurah di Golgota. Darah Yesus yang telah menebus semua dosaku. Kita telah ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal. Mari kita ambil waktu tenang, kita menghayati pengorbanan juru selamat kita di kayu salib. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dan menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus bagi hidupmu? Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah di tangan saudara-saudari adalah darah Kristus bagi pengampunan dosamu dan penebusan hidupmu? Bukankah darah ini yang menyucikan segala kesalahan kita? Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Iri nama Yahweh Ari, Iri nama Yahweh Ara, Bapa, untuk pengorbanan anak-Mu, Yesus bagi kami. Hidup kami tidak lagi dibawa daripada hukum Taurat, tetapi sudah ada pengantara dosa yaitu Yesus bagi kami. Jadi kami tidak perlu dihakimi, bahkan hidup dalam ketakutan. Tetapi kami pada waktu-Mu malah menghakimi sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa dan penebusannya, bagi hidup kita, mari berkata, Amin. Amin. Saudara-saudari,